Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita sedang berjalan menuju Allah. Kadang kita merasa sudah cukup baik, padahal yang paling sering menghalangi bukan dosa besar, melainkan hati yang lalai dan ego yang tidak terasa. Kisah Bayazid al-Bistami bukan tentang keajaiban, tetapi tentang bagaimana seorang hamba menghancurkan kesombongan dalam dirinya agar bisa kembali jujur di hadapan Allah. Mari kita dengarkan kisah ini sebagai ajakan untuk kembali, bukan untuk merasa lebih tinggi. Bayazid al-Bistami lahir dan tumbuh di sebuah kota kecil bernama Bistam, wilayah Persia yang jauh dari gemerlap pusat kekuasaan Islam pada masanya. Kota itu tidak dikenal sebagai pusat politik atau perdagangan besar, tetapi justru di tempat sunyi itulah jiwa-jiwa pencari sering menemukan ruang untuk tumbuh. Kehidupan masyarakatnya sederhana, keras oleh iklim dan waktu, namun kaya dengan tradisi ibadah dan keilmuan. Dari lingkungan inilah Bayazid menyerap ketenangan dan kesahajaan yang kelak membentuk wataknya sebagai seorang sufi yang lebih memilih sunyi daripada sorak, lebih memilih tenggelam dalam Allah daripada dikenal manusia. Sejak masa mudanya, Bayazid tidak menampakkan ambisi duniawi sebagaimana kebanyakan orang seusianya. Ia tidak tertarik mengejar harta, kedudukan, atau pujian, meski peluang untuk itu tidak sepenuhnya tertutup. Orang-orang melihatnya sebagai pemuda yang keras terhadap dirinya sendiri, namun lembut kepada sesama. Ia cepat menegur jiwanya ketika lalai, tetapi sangat lapang dalam memaafkan kesalahan orang lain. Sikap ini bukan hasil latihan singkat, melainkan buah dari kesadaran awal bahwa musuh terbesar manusia bukanlah dunia di luar, melainkan nafsu yang bersembunyi di dalam dada. Zaman yang ia jalani adalah masa ketika ilmu agama mulai berkembang luas, tetapi juga masa ketika banyak orang terjebak pada bentuk lahir semata. Majelis-majelis ilmu ramai oleh perdebatan, tetapi sering kehilangan ruh. Bayazid menyaksikan bagaimana sebagian orang menghafal banyak dalil, namun hatinya tetap gelisah dan lisannya kasar. Dari pengamatan inilah muncul kegelisahan dalam dirinya. Ia takut menjadi orang yang benar dalam ucapan, tetapi jauh dari kehadiran Allah dalam batin. Kegelisahan ini bukan menjauhkannya dari agama, justru menjerumuskannya lebih dalam ke pencarian makna ibadah yang sejati. Bayazid dikenal sebagai seseorang yang sangat sedikit berbicara tentang dirinya. Jika ditanya tentang amal atau perjalanan spiritualnya, ia lebih memilih mengalihkan pembicaraan atau diam. Ia tidak ingin dirinya menjadi pusat cerita, karena ia meyakini bahwa siapapun yang sibuk menceritakan dirinya sedang membangun berhala halus di dalam hati. Ia memandang dirinya sebagai hamba yang penuh kekurangan, yang setiap harinya masih harus belajar bagaimana menjadi hamba yang benar. Pandangan inilah yang membuatnya selalu waspada terhadap pujian dan pengagungan. Dalam kesehariannya, Bayazid hidup sangat sederhana, makan secukupnya, berpakaian apa adanya, dan tidak menumpuk harta. Namun kesederhanaan ini bukan penampilan yang dibuat-buat, melainkan ekspresi dari kebebasan batin. Ia tidak ingin hatinya sibuk mengatur dunia, karena ia ingin seluruh perhatiannya tertuju pada Allah. Kesederhanaan hidupnya menjadi cermin dari tekadnya untuk mengosongkan ruang hati dari selain Allah, bahkan dari keinginan untuk terlihat zuhud. Orang-orang yang pertama kali bertemu Bayazid sering merasa heran. Ia tidak tampak seperti tokoh besar, tidak pula menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Namun setelah duduk bersamanya, keheningan yang ia bawa mulai bekerja. Ada rasa tenang yang perlahan menyelimuti, seakan seseorang sedang diajak berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Dari sinilah banyak orang menyadari bahwa Bayazid bukan sekedar alim atau zahid, melainkan seorang pencari yang telah lama berdamai dengan sunyi. Ia tidak dilahirkan sebagai wali yang siap dipuja, tetapi sebagai hamba yang terus-menerus mengoreksi dirinya sendiri.
Dari latar inilah, perjalanan panjangnya menuju fana dan bako bermula. Sebuah perjalanan yang tidak dimulai dengan keajaiban, melainkan dengan kesadaran akan kelemahan diri dan kerinduan yang dalam kepada Allah. Kegelisahan Bayazid Al-Bistami tidak datang dari kekurangan ibadah, tetapi justru dari kelebihan rutinitas. Dia sholat, berpuasa, membaca Al-Quran, dan menghadiri majelis ilmu sebagaimana orang-orang soleh pada masanya. Namun, di balik semua itu, hatinya tidak pernah benar-benar merasa sampai. Setiap kali ia menyelesaikan satu ibadah, muncul pertanyaan yang mengganggu batinnya. Apakah ini benar-benar untuk Allah atau hanya gerakan yang terbiasa? Pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan kepada orang lain, tetapi terus bergema di dalam dadanya, mengikis rasa puas terhadap amal yang tampak sempurna di mata manusia. Pada malam-malam tertentu, kegelisahan itu berubah menjadi ketakutan yang tajam. Bayazid duduk sendirian setelah sholat malam, memandang kegelapan dan merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Ia takut jika seluruh amalnya hanyalah kebiasaan yang mati, tidak pernah benar-benar menghadirkan Allah di dalam hati. Ketakutan ini bukan ketakutan terhadap neraka semata, melainkan ketakutan akan terputus dari kehadiran Allah, meski tubuhnya berdiri di dalam ibadah. Baginya, ibadah tanpa kehadiran hati adalah bentuk keterasingan yang paling menyakitkan. Bayazid mulai menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah dunia, melainkan rasa aku yang masih hidup di balik amalnya. Ia melihat bagaimana nafsu bisa bersembunyi di balik kesalehan, memanfaatkan ibadah untuk membangun rasa aman palsu. Ketika orang lain memuji ketekunannya, hatinya justru semakin gelisah. Ia merasa seolah pujian itu menambahkan hijab baru antara dirinya dengan Allah. Dari sini, ia mulai curiga pada setiap rasa nyaman yang muncul setelah ibadah, karena ia takut kenyamanan itu berasal dari kepuasan diri, bukan dari ridho Allah. Dalam kegelisahan itu, Bayazid banyak menangis. Tangisannya bukan tangisan yang dramatis, melainkan lirih dan panjang, seakan ia sedang berbicara dengan Allah tanpa kata. Ia mengadu tentang kerasnya hatinya, tentang sulitnya menghadirkan keikhlasan, tentang ketakutannya menjadi hamba yang tertipu oleh amal sendiri. Ia berdoa agar Allah menghancurkan segala bentuk kepalsuan dalam dirinya, meski itu berarti menghancurkan rasa aman yang selama ini ia pegang. Kegelisahan ini mendorong Bayazid untuk mengurangi bicara dan memperbanyak diam. Ia mulai menjauh dari keramaian, bukan karena membenci manusia, tetapi karena ia ingin mendengar suara hatinya sendiri. Dalam diam itu, ia menyadari betapa sering lisannya bergerak tanpa izin hati, dan betapa sering hatinya lalai ketika tubuhnya sibuk beramal. Dia menjadi cermin yang kejam, memantulkan kekurangan yang selama ini tersembunyi di balik kesibukan. Pada titik ini, Bayazid belum menemukan jawaban. Ia hanya tahu bahwa jalan yang selama ini ia tempuh belum memuaskan dahaga batinnya. Namun, justru disinilah kejujurannya diuji. Banyak orang memilih berhenti bertanya dan melanjutkan rutinitas, tetapi Bayazid tidak sanggup berdamai dengan kebohongan batin. Ia memilih gelisah daripada puas, memilih lapar batin daripada kenyang palsu. Dari pilihan inilah jalan tasawuf sejatinya mulai terbuka. Ia menunjukkan bahwa tasawuf tidak dimulai dari keajaiban atau pengalaman luar biasa, melainkan dari ketidakpuasan terhadap ibadah yang kosong. Kegelisahan Bayazid bukan tanda kelemahan iman, tetapi tanda kejujuran yang dalam. Dan dari kegelisahan yang jujur inilah, langkah-langkah berikutnya menuju fana mulai terbentuk, perlahan, sunyi, dan penuh risiko bagi ego yang masih ingin bertahan. Di tengah kegelisahan batin yang belum menemukan arah, Bayazid Al-Bistami justru diarahkan Allah kepada sesuatu yang tampak sederhana namun berat, yakni berkhidmah sepenuh hati kepada ibunya. Ibunya adalah seorang perempuan solehah, tetapi juga manusia biasa dengan kebutuhan, kelelahan, dan permintaan yang terkadang datang di saat-saat yang tidak terduga. Bagi Bayazid,
melayani ibunya bukan sekedar kewajiban syariat, melainkan ujian batin yang jauh lebih halus daripada puasa panjang atau sholat malam. Di hadapan ibunya, ia tidak bisa bersembunyi di balik jubah kesolehan. Yang dituntut hanyalah kesabaran, kelembutan, dan kehadiran hati. Dikisahkan bahwa Bayazid sering berdiri lama di malam hari di dekat pintu kamar ibunya, menunggu jika sang ibu terbangun dan membutuhkan sesuatu. Ia menahan kantuk, menahan dingin, dan menahan keinginan untuk kembali ke sajadahnya. Baginya, setiap detik penantian itu adalah latihan menundukkan ego. Ia memahami bahwa ego sangat menyukai ibadah yang terlihat mulia, tetapi enggan menerima perintah yang tampak remeh dan melelahkan. Maka di sanalah Bayazid merasakan medan jihad yang sesungguhnya, melawan keinginan diri yang ingin memilih jalan spiritualnya sendiri. Suatu malam, ibunya meminta air minum ketika Bayazid telah lama berdiri menunggu. Ketika ia mengambilkan air, ibunya kembali tertidur sebelum sempat meminumnya. Bayazid tidak meletakkan gelas itu, tidak pula kembali ke tempat ibadahnya. Ia tetap berdiri hingga fajar, menjaga air itu dengan penuh adab, khawatir jika ibunya terbangun dan tidak menemukannya. Dalam kesunyian itu, tanpa dzikir yang diucapkan, tanpa bacaan yang dilafalkan, hatinya justru berada dalam keadaan tunduk yang paling dalam. Ia tidak sedang mengingat dirinya sebagai seorang pencari, melainkan sebagai seorang anak yang sepenuhnya hadir. Dari peristiwa-peristiwa semacam inilah Bayazid mulai memahami hubungan rahasia antara adab kepada makhluk dan terbukanya makrifat. Ia menyadari bahwa siapapun yang masih merasa tinggi di hadapan manusia tidak akan benar-benar hancur di hadapan Allah. Khidmah kepada ibu mengajarinya bahwa kerendahan sejati bukanlah konsep, tetapi pengalaman yang meruntuhkan rasa aku. Dalam melayani ibunya, Bayazid tidak lagi sibuk memikirkan makom atau derajat, karena seluruh perhatiannya tertuju pada ridho Allah yang tersembunyi di balik ridho seorang ibu. Perlahan, tanpa ia sadari, kegelisahan batinnya mulai meredah. Bukan karena ia mendapatkan jawaban intelektual, tetapi karena hatinya mulai dilunakkan. Ia merasakan bahwa Allah tidak sedang menuntutnya untuk terbang tinggi dalam ekstase, tetapi untuk turun rendah dalam adab. Dari sini, ia memahami bahwa fana tidak dimulai dengan hilangnya kesadaran, melainkan dengan hilangnya klaim diri. Selama seseorang masih merasa memilih jalan spiritualnya sendiri, selama itu pula aku masih hidup. Pengalaman ini mengajarkan Bayazid bahwa banyak pencari terjebak mengejar rasa, cahaya, atau pengalaman luar biasa. Padahal mereka belum lulus pada pelajaran paling dasar, adab kepada sesama. Ia melihat bahwa jalan menuju Allah tidak bisa dilewati oleh orang yang masih kasar dalam hubungan manusia. Setiap ketidaksabaran kepada makhluk adalah tanda ketidaksiapan untuk menerima limpahan makrifat. Maka Bayazid semakin menjaga sikapnya, lisannya, dan niatnya, bukan untuk menjadi suci di mata orang lain, tetapi agar tidak terhalang dari Allah. Ini menjadi penegasan besar dalam perjalanan Bayazid Al-Bistami, bahwa fondasi tasawuf bukanlah ekstase, tetapi adab. Bahwa fana sejati tidak diawali dengan lenyapnya dunia, melainkan dengan hancurnya kesombongan yang paling halus. Dan bahwa Allah sering menyembunyikan pintunya di tempat yang paling dekat, paling biasa, dan paling berat bagi ego manusia. Dari adab kepada ibunya inilah jalan Bayazid benar-benar mulai terbuka, mengantarkannya ke tahap-tahap yang lebih dalam yang tidak bisa dicapai tanpa kerendahan yang telah matang. Setelah pelajaran adab tertanam kuat dalam jiwanya, Bayazid Al-Bistami memilih jalan uzlah, bukan sebagai pelarian dari manusia, tetapi sebagai ruang untuk berhadapan langsung dengan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ia masih dikelilingi suara, kebiasaan, dan pandangan orang lain, nafsu akan selalu menemukan cara untuk bersembunyi. Uzlah baginya bukan berarti membenci dunia, melainkan memotong semua gangguan agar ia bisa melihat isi hatinya dengan jujur, tanpa hiasan, tanpa pembenaran. Dalam kesendirian itu, Bayazid memulai mujahadah yang panjang dan melelahkan. Ia mengurangi makan hingga sekadar cukup untuk bertahan hidup,
bukan untuk menyiksa tubuh, tetapi untuk melemahkan dominasi keinginan. Ia memahami bahwa perut yang kenyang seringkali membuat hati lalai, dan tubuh yang terlalu nyaman membuat jiwa enggan tunduk. Lapar menjadi bahasa sunyi yang mengingatkannya akan ketergantungan mutlak seorang hamba kepada Tuhannya. Setiap rasa lapar adalah panggilan untuk kembali mengingat Allah, bukan keluhan yang harus dilampiaskan. Tidurnya pun dipersingkat, bukan demi pencapaian spiritual yang bisa dibanggakan, tetapi karena malam adalah waktu paling jujur bagi seorang pencari. Ketika dunia tertidur, Bayazid berdiri sendiri, berhadapan dengan kegelapan dan pikirannya sendiri. Di saat-saat itulah, nafsu berbicara paling lantang. Rasa ingin dihargai, keinginan untuk merasa sudah sampai, dan bisikan halus bahwa ia lebih sungguh-sungguh daripada orang lain. Setiap bisikan itu ia lawan dengan zikir yang panjang, kadang tanpa kata, hanya kesadaran akan kehadiran Allah. Zikir bagi Bayazid bukan sekadar pengulangan lafaz, melainkan upaya terus-menerus untuk mengusir aku dari pusat kesadaran. Ia berzikir sambil mengawasi hatinya, takut jika lidahnya bergerak, tetapi pikirannya melayang. Dalam uzlah, ia belajar bahwa zikir yang sejati seringkali terasa berat, kering, dan tanpa rasa. Namun justru disitulah ujian keikhlasan berada. Ia tidak mengejar manisnya zikir, karena ia tahu bahwa mencari rasa adalah cara lain bagi ego untuk bertahan. Semakin lama ia berada dalam uzlah, semakin jelas baginya bahwa musuh utamanya bukanlah dunia luar, melainkan nafsu yang licin dan cerdas. Nafsu bisa berpuasa, bisa sholat malam, bahkan bisa menikmati kesendirian selama ia masih merasa sebagai pelaku. Maka Bayazid memperketat pengawasan batin. Ia menegur dirinya sendiri lebih keras daripada ia menegur orang lain. Setiap kali muncul rasa puas terhadap amal, ia menganggapnya sebagai tanda bahaya yang lebih besar daripada kemalasan. Dalam kesunyian itulah, Bayazid menemukan guru terbesarnya, sunyi itu sendiri. Tidak ada ceramah, tidak ada nasihat, tidak ada pujian atau celaan. Sunyi mengajarkannya tentang kefanaan segala sesuatu, termasuk pikiran dan perasaan. Ia melihat bagaimana rasa datang dan pergi, bagaimana niat berubah, bagaimana hati bisa bersih lalu kotor kembali. Dari pengamatan ini, ia belajar untuk tidak bergantung pada keadaan batin apapun. Ia hanya ingin bergantung kepada Allah, tanpa syarat dan tanpa tuntutan. Ini menunjukkan bahwa jalan Bayazid Al-Bistami bukan jalan yang singkat atau ringan. Uzlah dan mujahadahnya bukan episode sementara, melainkan proses panjang yang mengikis dirinya sedikit demi sedikit. Ia tidak keluar dari uzlah sebagai manusia yang merasa menang, tetapi sebagai hamba yang semakin sadar akan kelemahannya. Dari sunyi yang panjang inilah, tirai-tirai batin mulai menipis, membuka kemungkinan bagi pengalaman fana yang kelak datang, bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai akibat dari kehancuran ego yang terus-menerus. Fana yang dialami Bayazid Al-Bistami tidak datang sebagai cahaya yang meledak atau suara yang menggelegar. Ia hadir perlahan, hampir tanpa tanda, seperti embun yang jatuh di malam sunyi. Tidak ada pengumuman, tidak ada rasa bangga, bahkan tidak ada kesadaran bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Yang ada hanyalah kelelahan panjang dari perjuangan melawan diri sendiri, hingga pada suatu titik, rasa aku yang selama ini memegang kendali tidak lagi mampu berdiri. Fana bukan peristiwa yang dicapai, melainkan sesuatu yang terjadi ketika seseorang berhenti mempertahankan dirinya. Pada saat itu, Bayazid tidak merasa dirinya hilang, tetapi klaim dirinya runtuh. Ia masih sadar, masih melihat, masih bergerak, namun tanpa rasa kepemilikan atas gerak itu. Ia tidak lagi merasa sebagai pelaku amal, tidak pula sebagai pemilik kehendak. Sholat tetap dikerjakan, zikir tetap mengalir, tetapi semua itu tidak lagi terasa sebagai aku yang beribadah. Yang tersisa hanyalah kepatuhan yang sunyi, tanpa narasi tentang diri, tanpa perasaan istimewa. Kesadaran tetap utuh,
tetapi pusatnya bukan lagi ego. Dalam keadaan ini, Bayazid tidak lagi melihat amalnya sebagai sesuatu yang layak diperhatikan. Ia tidak menghitung berapa rakaat yang ia dirikan, berapa malam yang ia lewati tanpa tidur, atau berapa hari ia menahan lapar. Semua itu terasa seperti masa lalu yang jauh, seolah dilakukan oleh orang lain. Ia tidak menolak amal, tetapi ia tidak lagi memandangnya sebagai miliknya. Amal menjadi sekadar bentuk ketaatan yang mengalir, tanpa tuntutan balasan, tanpa rasa aman yang bersandar padanya. Yang terasa nyata bagi Bayazid hanyalah kehendak Allah yang bekerja di balik segala sesuatu. Ia melihat dirinya bergerak, berbicara, dan diam, tetapi tidak lagi mengaitkannya dengan kekuatan pribadi. Segala hal tampak terjadi sebagaimana adanya, tanpa perlawanan batin. Ia tidak merasa pasrah dalam arti lemah, melainkan tenggelam dalam penerimaan yang penuh. Di titik ini, ketenangan bukan lagi hasil dari usaha, tetapi buah dari tidak lagi melawan kenyataan yang ditetapkan Allah. Fana ini juga mengubah cara Bayazid memandang dunia dan manusia. Ia tidak lagi melihat orang lain sebagai cermin bagi dirinya, baik untuk dipuji maupun ditakuti. Pandangan manusia tidak lagi memberi bobot pada jiwanya. Pujian terasa hambar, celaan tidak melukai. Bukan karena ia kebal, tetapi karena tidak ada lagi pusat aku yang harus dilindungi. Ia hadir di tengah dunia, namun dunia tidak lagi berkuasa atas hatinya. Dalam keadaan fana, Bayazid sangat berhati-hati. Ia tahu bahwa ego bisa bangkit kembali dengan cara yang lebih halus, bahkan dengan mengaku telah lenyap. Maka ia tidak banyak berbicara tentang apa yang ia alami. Ia tidak membangun teori, tidak menulis pengalaman, dan tidak mengajak orang lain meniru keadaannya. Ia memahami bahwa fana bukan tujuan umum yang bisa dikejar dengan resep tertentu, melainkan akibat dari kehancuran ego yang dikehendaki Allah. Bab ini menegaskan bahwa fana dalam perjalanan Bayazid Al-Bistami bukanlah puncak yang dirayakan, melainkan keadaan yang menuntut kewaspadaan lebih besar. Luruhnya aku bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih berat, hidup tanpa sandaran pada diri sendiri. Dari sinilah kelak muncul fase berikutnya, ketika Bayazid kembali ke dunia dengan kesadaran baru, bukan sebagai orang yang hilang, tetapi sebagai hamba yang hidup sepenuhnya di bawah kehendak Allah. Dalam perjalanan spiritual Bayazid Al-Bistami, terdapat ungkapan-ungkapan yang terdengar mengguncang dan membingungkan bahkan bagi telinga orang beriman. Kata-kata yang keluar dari lisannya pada momen tertentu seakan melampaui batas kebiasaan ucapan manusia. Ungkapan-ungkapan inilah yang kemudian dikenal sebagai syathahat, ucapan yang lahir dari limpahan keadaan batin yang sangat kuat, bukan dari perencanaan, pemikiran, atau klaim kesadaran diri. Penting untuk memahami sejak awal bahwa ungkapan-ungkapan ini tidak pernah diniatkan sebagai ajaran, apalagi sebagai pernyataan kedudukan spiritual. Bayazid sendiri tidak pernah mempersiapkan atau mempertahankan ucapan-ucapan tersebut. Ia tidak berdiri di hadapan murid-muridnya lalu berkata dengan sengaja untuk menunjukkan makom. Sebaliknya, syathahat muncul pada saat-saat di mana kesadaran ego telah luruh dan yang tersisa hanyalah limpahan rasa kehadiran Allah yang begitu dominan. Dalam keadaan ini, kata-kata yang keluar bukan lagi cermin dari aku yang berbicara, melainkan ekspresi spontan dari batin yang sedang tenggelam. Seperti air yang meluap dari bejana yang penuh, ia keluar tanpa kendali. Disinilah perbedaan mendasar yang sering tidak dipahami oleh orang awam, antara ucapan yang lahir dari kesadaran penuh dan ucapan yang lahir dari keadaan batin yang meluap. Ucapan sadar adalah ucapan yang disertai tanggung jawab makna dan niat, sedangkan syathahat adalah ucapan yang terjadi ketika struktur kesadaran biasa sedang tergeser oleh pengalaman batin yang sangat kuat. Karena itu, para sufi besar selalu menegaskan bahwa syathahat tidak boleh ditiru, tidak boleh dijadikan dalil, dan tidak boleh dijadikan ukuran kebenaran seseorang. Bayazid sendiri sangat menyadari bahaya dari ungkapan semacam ini. Ketika ia kembali pada kesadaran normalnya, ia tidak pernah membenarkan atau menyebarkan syathahat tersebut. Bahkan dalam beberapa riwayat, ia menyesal jika ucapannya disalahpahami dan menjadi sebab fitnah.
Ia memahami bahwa tidak semua orang memiliki kesiapan batin untuk mendengar kata-kata yang lahir dari keadaan ekstrim. Oleh karena itu, ia lebih banyak memilih diam dan menekankan pentingnya mengikuti syariat secara ketat dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama yang memahami tasawuf memandang Bayazid dengan sikap yang adil dan hati-hati. Mereka tidak tergesa-gesa menghakimi, tetapi juga tidak mengagungkan tanpa batas. Banyak ulama menjelaskan bahwa syatahat harus dipahami dalam konteks keadaan, bukan diambil secara literal. Mereka membedakan antara orang yang mengucapkan kata-kata menyimpang dalam keadaan mabuk spiritual dengan orang yang secara sadar mengklaim kedudukan ilahi. Perbedaan ini sangat penting, karena yang pertama adalah kondisi, sedangkan yang kedua adalah kesesatan. Para ulama tasawuf juga menegaskan bahwa makom seseorang tidak diukur dari syatahatnya, tetapi dari akhlaknya, istiqomahnya dalam syariat, dan kerendahan hatinya setelah pengalaman batin tersebut. Dalam hal ini, Bayazid dikenal sebagai sosok yang sangat ketat dalam menjalankan syariat dan sangat takut tergelincir dalam kesombongan spiritual. Ia tidak menjadikan pengalaman batinnya sebagai identitas, melainkan sebagai ujian yang menuntut penjagaan lebih besar. Bab ini menjadi pengingat penting bahwa jalan tasawuf bukan jalan kata-kata yang spektakuler, melainkan jalan adab dan tanggung jawab. Syatahat adalah fenomena yang mungkin terjadi pada sebagian kecil pencari, tetapi ia bukan tujuan, bukan tanda kesempurnaan, dan bukan bahan konsumsi umum. Dengan memahami hal ini, pembaca diajak untuk tidak terpesona oleh ungkapan yang menggetarkan, tetapi untuk kembali menilai kedalaman seseorang dari ketenangan, ketaatan, dan kehati-hatian dalam hidup. Inilah cara terbaik untuk menghormati Bayazid Al-Bistami tanpa terjatuh pada pengkultusan yang menyesatkan. Bab 7. Bayazid dan rasa takut setelah ma'rifat. Berbeda dengan anggapan banyak orang, kedekatan Bayazid Al-Bistami kepada Allah tidak membuatnya merasa aman, tenang tanpa rasa takut, atau yakin akan keselamatannya. Justru sebaliknya, semakin dalam pengalaman makrifat yang ia rasakan, semakin besar rasa takut yang tumbuh di dalam hatinya. Takut ini bukan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan kewaspadaan yang hidup. Ia takut jika apa yang ia rasakan bukanlah karunia yang diridhoi, melainkan ujian yang lebih berat daripada yang sanggup ia pikul. Setelah momen-momen batin yang dalam, Bayazid sering menangis dengan tangisan yang panjang dan sunyi. Tangisan itu tidak lahir dari kesedihan duniawi, tetapi dari rasa gentar di hadapan kebesaran Allah. Ia menangis bukan karena merasa dekat, melainkan karena merasa kecil. Dalam tangisan itu, ia mengadu bahwa dirinya hanyalah hamba lemah yang sewaktu-waktu bisa tergelincir. Ia tidak meminta pengalaman yang lebih tinggi, tetapi memohon agar Allah tidak mencabut perlindungannya dari hatinya. Salah satu kekhawatiran terbesar Bayazid adalah kemungkinan istidraj, keadaan di mana seseorang diberi pengalaman luar biasa, kelapangan batin, atau rasa dekat, tetapi bukan sebagai tanda ridho, melainkan sebagai ujian yang menyesatkan. Bayazid memahami bahwa tidak semua kelapangan adalah karunia, dan tidak semua ketenangan adalah tanda keselamatan. Ia takut jika pengalaman batinnya justru membuatnya lengah, merasa istimewa, atau berhenti mengoreksi diri. Ketakutan ini membuatnya semakin ketat menjaga niat dan amalnya. Rasa takut ini tidak menjauhkan Bayazid dari Allah, justru mendekatkannya dengan cara yang lebih sehat. Ia tidak lagi meminta apapun selain keselamatan iman. Ia mengurangi bicara tentang pengalaman batin dan memperbanyak doa agar hatinya tetap lurus. Baginya, satu hari istiqomah dalam ketaatan jauh lebih berharga daripada 1000 pengalaman spiritual yang tidak menjamin akhir yang baik. Dari sinilah muncul kerendahan hati yang semakin dalam, bukan sebagai sikap yang dibuat-buat, tetapi sebagai kebutuhan batin. Dalam pergaulannya dengan manusia, Bayazid menjadi semakin lembut dan berhati-hati. Ia tidak merasa lebih baik dari siapapun, bahkan terhadap orang-orang yang secara lahir tampak jauh dari agama. Ia sadar bahwa Allah menilai akhir perjalanan, bukan cerita di tengah jalan. Kesadaran ini membuatnya enggan menilai orang lain dan semakin sibuk menjaga hatinya sendiri.
Ia lebih takut pada pujian orang soleh daripada celaan orang awam. Para murid dan orang-orang di sekitarnya melihat perubahan ini dengan jelas. Bayazid yang telah mengalami makrifat justru tampak semakin biasa dalam kesehariannya. Ia tidak menonjolkan diri, tidak mencari pengakuan, dan tidak menuntut penghormatan. Jika ia berbicara, ucapannya penuh kehati-hatian. Jika ia diam, diamnya penuh makna. Semua itu lahir dari kesadaran bahwa setiap langkah setelah makrifat adalah amanah yang lebih berat, bukan kemewahan yang bisa dinikmati. Ini berfungsi sebagai pengingat penting bahwa jalan spiritual yang sehat selalu melahirkan keseimbangan antara harap dan takut. Bayazid Al-Bistami mengajarkan bahwa makrifat sejati tidak membuat seseorang merasa aman dari kesalahan, tetapi justru semakin sadar akan ketergantungan mutlak kepada Allah. Dengan memahami hal ini, diajak untuk tidak mengejar pengalaman, tetapi menjaga hati. Karena dalam tasawuf, keselamatan bukan terletak pada seberapa tinggi seseorang terbang, tetapi pada seberapa rendah ia bersujud hingga akhir hayat. Karomah yang disembunyikan. Bayazid Al-Bistami dikenal sebagai salah satu sufi yang paling banyak dikaitkan dengan karomah, namun juga sebagai orang yang paling keras menolak pembicaraan tentangnya. Banyak kisah beredar di kalangan murid dan orang-orang yang hidup sezaman dengannya, tetapi hampir tidak satu pun berasal dari pengakuannya sendiri. Bahkan, setiap kali ia mendengar orang membicarakan keajaiban yang dinisbatkan kepadanya, wajahnya berubah, dan ia segera mengalihkan pembicaraan. Baginya, karomah adalah ujian yang jauh lebih halus daripada dosa, karena dosa masih bisa disesali. Sementara, karomah bisa membuat hati diam-diam merasa istimewa. Salah satu kisah yang sering diriwayatkan adalah ketika Bayazid melakukan perjalanan jauh dalam keadaan lapar dan kelelahan. Di tengah jalan, para pengikutnya melihat seolah-olah bumi dilipat untuknya. Jarak yang seharusnya ditempuh berhari-hari dilalui dalam waktu singkat. Namun ketika mereka mengungkapkan kekaguman, Bayazid justru menegur mereka dengan keras. Ia berkata bahwa jika seseorang berjalan di udara atau di atas air, itu bukan ukuran kedekatan kepada Allah. Ukuran sejati adalah sejauh mana seseorang mampu menahan dirinya dari maksiat dan menjaga hatinya tetap tunduk. Kisah lain menyebut bahwa Bayazid pernah terlihat mengetahui keadaan batin seseorang sebelum orang itu berbicara. Seorang lelaki datang dengan niat berpura-pura ingin berguru, padahal hatinya penuh keraguan dan keinginan menguji. Sebelum ia sempat bertanya, Bayazid dengan tenang berkata, "Perbaiki niatmu sebelum lidahmu bergerak, karena Allah tidak membuka pintu bagi hati yang bermain-main." Lelaki itu tersentak, merasa seolah rahasia hatinya disingkap. Namun Bayazid tidak memanfaatkan keadaan itu untuk menunjukkan kelebihan. Justru ia segera masuk ke rumahnya dan tidak menemui siapapun selama beberapa hari. Ada pula riwayat tentang Bayazid yang berdoa di saat genting, lalu pertolongan datang dengan cara yang tidak masuk akal bagi logika manusia. Dalam satu perjalanan, rombongan kehabisan air di padang yang kering. Ketika orang-orang mulai panik, Bayazid hanya duduk diam, menundukkan kepala dan berzikir pelan. Tak lama kemudian, mereka menemukan sumber air di tempat yang sebelumnya mereka lewati dan yakini kosong. Orang-orang menyebutnya karomah, tetapi Bayazid berkata bahwa Allah memang mencukupi hambanya yang yakin, dan bahwa air itu tidak keluar karena dirinya, melainkan rahmat Allah yang lebih luas dari kesalahan hambanya. Namun kisah yang paling sering dikutip untuk menunjukkan sikap Bayazid terhadap karomah adalah ucapannya yang terkenal. Ia berkata, "Jika engkau melihat seseorang diberi kemampuan berjalan di atas air atau terbang di udara, jangan tertipu sampai engkau melihat bagaimana ia menjaga perintah dan larangan Allah." Ucapan ini bukan sekedar peringatan teoritis, melainkan refleksi dari pengalaman panjangnya sendiri. Ia menyadari bahwa banyak orang terjatuh bukan setelah bermaksiat, tetapi setelah dipuji dan diagungkan karena sesuatu yang dianggap luar biasa. Bayazid bahkan menganggap istiqomah lebih berbahaya daripada karomah, karena istiqomah menuntut kematian ego setiap hari. Karomah bisa datang sesaat dan berlalu, tetapi istiqomah memaksa seseorang untuk terus jujur kepada Allah tanpa henti. Ia berkata bahwa nafsu bisa bersembunyi di balik ibadah yang rutin, dan kesombongan bisa bersembunyi di balik keajaiban yang dikagumi manusia. Oleh sebab itu, ia lebih takut pada hatinya sendiri daripada penilaian orang lain. Dalam satu riwayat,
Diceritakan bahwa seseorang memuji Bayazid di hadapannya, menyebutnya wali besar yang memiliki banyak karomah. Bayazid langsung menangis dan berkata, "Jika engkau melihatku seperti itu, berarti engkau tidak melihat aib-aibku yang Allah tutupi darimu." Ia kemudian berdoa agar Allah tidak membukakan rahasia hatinya kepada manusia, karena ia takut tidak mampu menanggung pandangan kagum mereka. Bagi Bayazid, keselamatan hati jauh lebih penting daripada nama yang harum di lisan manusia. Semua kisah karomah Bayazid, jika diperhatikan dengan jujur, selalu berujung pada satu titik, pengingkaran diri dan pengagungan Allah. Ia tidak pernah menjadikan karomah sebagai bukti makom, tidak pernah mengajarkannya sebagai tujuan, dan tidak pernah membiarkannya menjadi alat dakwah. Justru ia mengajarkan murid-muridnya untuk melupakan semua itu dan kembali kepada adab, kejujuran, dan penjagaan hati. Ia menutup pintu kekaguman agar murid-muridnya tidak terjebak di ambang jalan. Dengan cara inilah Bayazid Al-Bistami menurunkan fokus dari keajaiban menuju akhlak. Ia membiarkan karomah tetap menjadi rahasia antara hamba dan Robnya, sementara yang ia tampakkan kepada manusia hanyalah kesederhanaan, kewaspadaan terhadap nafsu, dan rasa takut yang mendalam kepada Allah. Dari sikap inilah, para arif memahami bahwa karomah sejati bukanlah sesuatu yang terlihat, melainkan sesuatu yang menjaga hati dari kesombongan, menjaga amal dari ria, dan menjaga perjalanan agar tidak berhenti sebelum sampai kepada Allah. Posisi Bayazid Al-Bistami dalam sejarah tasawuf. Dalam sejarah tasawuf Islam, Bayazid Al-Bistami menempati posisi yang unik dan menentukan. Ia bukan pendiri tarekat, bukan penyusun sistem ajaran, dan bukan pula penulis karya-karya besar. Namun pengaruhnya menjalar luas, justru karena kedalaman pengalaman batinnya. Para sufi besar setelahnya, baik yang menempuh jalan kehati-hatian maupun yang mengalami ledakan batin, tidak bisa dilepaskan dari jejak yang ditinggalkannya. Bayazid menjadi salah satu figur awal yang membuka kemungkinan pengalaman spiritual yang sangat intens, namun tetap berada dalam bingkai Islam. Pengaruh Bayazid terlihat jelas dalam diskursus tasawuf generasi berikutnya, termasuk pada tokoh-tokoh besar seperti Junaid al-Baghdadi dan Al-Hallaj. Junaid yang dikenal sebagai imam tasawuf sadar, seringkali disebut sebagai penyeimbang terhadap pengalaman-pengalaman ekstrim seperti yang dialami Bayazid. Meski jalur mereka berbeda, Junaid tidak menafikan Bayazid. Ia memahami bahwa pengalaman syukur yang dialami Bayazid adalah keadaan, bukan doktrin. Dengan kata lain, Bayazid menyediakan bahan mentah pengalaman batin, sementara Junaid menyusunnya dalam bahasa yang aman bagi umat. Adapun Al-Hallaj yang datang kemudian sering dipahami sebagai figur yang berada di garis lanjutan tasawuf syukur. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa Bayazid dan Hallaj berbeda secara mendasar dalam sikap sosial dan ekspresi. Bayazid cenderung menyembunyikan keadaan batinnya dan menarik diri dari panggung publik, sementara Hallaj tampil di ruang sosial dengan ungkapan yang lebih terbuka dan konsekuensial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh Bayazid bukanlah cetakan yang harus ditiru, melainkan sumber pengalaman yang ditafsirkan secara beragam oleh generasi setelahnya. Dalam hazanah tasawuf, perbedaan ini kemudian dikenal sebagai dua jalur besar, yaitu jalur sahu, kesadaran, dan jalur syukur, kelimpahan batin. Jalur sahu menekankan keseimbangan, kontrol diri, dan kehati-hatian dalam ungkapan, dengan Junaid sebagai representasinya. Jalur syukur menandai keadaan batin yang meluap, di mana rasa kehadiran ilahi begitu dominan hingga ekspresi sulit dibendung, dan Bayazid menjadi figur representatifnya. Penting dipahami bahwa kedua jalur ini bukan pertentangan akidah, melainkan perbedaan keadaan dan temperamen spiritual. Bayazid Al-Bistami sebagai representasi tasawuf syukur tidak pernah mengajarkan bahwa jalannya adalah jalan terbaik atau jalan umum. Justru pengalaman hidupnya menunjukkan bahwa jalur ini berbahaya jika tidak dibarengi adab, syariat, dan pengawasan diri yang ketat. Karena itu, para ulama tasawuf selalu menempatkan Bayazid dalam konteks. Ia dihormati sebagai wali besar,
tetapi tidak dijadikan model praktis bagi semua orang. Posisi inilah yang membuat Bayazid penting dalam sejarah tasawuf, bukan sebagai pedoman teknis, melainkan sumber pengalaman batin manusia dalam kedekatan kepada Allah. Bab ini memberi pemahaman bahwa tasawuf bukan tradisi tunggal yang kaku, melainkan spektrum pengalaman yang luas. Bayazid Al-Bistami berdiri sebagai penanda bahwa pengalaman spiritual bisa sangat dalam dan mengguncangkan, namun tetap harus dibaca dengan ilmu, adab, dan tanggung jawab sejarah. Tanpa konteks ini, kekaguman mudah berubah menjadi peniruan yang berbahaya. Perjalanan Bayazid Al-Bistami, jika dibaca dengan jujur, menyimpan satu pesan utama yang sering terlewat. Jalan fana bukan untuk semua orang. Bukan karena ia lebih mulia, tetapi karena ia lebih beresiko. Fana menuntut kehancuran ego yang tidak bisa dinegosiasikan, dan tidak semua jiwa siap kehilangan sandaran dirinya. Bayazid sendiri tidak pernah mengajak orang menempuh jalannya. Ia justru berkali-kali menunjukkan rasa takut, kehati-hatian, dan kerendahan yang mendalam setelah pengalaman batin tersebut. Bahaya terbesar dalam membaca kisah-kisah Bayazid adalah keinginan meniru tanpa bimbingan. Orang awam bisa tergoda mengejar rasa, pengalaman, atau ungkapan tanpa menyadari fondasi panjang berupa adab, syariat, mujahadah, dan pengawasan diri yang ketat. Bayazid tidak sampai pada fana melalui jalan pintas, melainkan melalui penghancuran ego yang menyakitkan dan bertahun-tahun lamanya. Meniru hasil tanpa proses hanya akan melahirkan ilusi spiritual, bukan kedekatan kepada Allah. Karena itu, pesan Bayazid yang paling sunyi namun paling tegas adalah ini: hancurkan ego, bukan syariat. Ia tidak pernah menabrak hukum Allah untuk membenarkan pengalaman batin. Justru syariat menjadi jangkar yang menjaganya agar tidak tenggelam dalam kesesatan. Setiap pengalaman yang menjauhkan seseorang dari sholat, adab, dan tanggung jawab moral bukanlah ma'rifat, melainkan jebakan. Bayazid hidup dan wafat dalam ketaatan lahir yang ketat, meski batinnya telah menjelajah jauh. Pesan ini sangat relevan bagi setiap zaman. Tasawuf bukan pelarian dari kewajiban, bukan pengganti ilmu, dan bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ia adalah jalan pembersihan niat dan penundukan ego. Jika seseorang merasa lebih suci, lebih dalam, atau lebih istimewa setelah membaca kisah Bayazid, maka ia justru sedang menjauh dari pesan Bayazid itu sendiri. Sebagai penutup, Bayazid Al-Bistami tidak meninggalkan sistem, kitab, atau warisan yang bisa diklaim. Yang ia tinggalkan hanyalah jejak sunyi, bahwa Allah tidak bisa dimiliki, tidak bisa diklaim, dan tidak bisa didekati dengan kesombongan apapun. Bahkan kesombongan spiritual. Jalan menujunya selalu dimulai dari kejujuran, dijaga dengan adab, dan diakhiri dengan kerendahan yang tidak pernah selesai. Di sanalah kisah Bayazid Al-Bistami berakhir, bukan sebagai legenda untuk diagungi, tetapi sebagai cermin yang menuntut keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur.